jalani itu kembali ketika dia mengenal seberapa besar penyakit yang sebenarnya ada. Kalau dia tidak tahu tentang penyakitnya, kronisnya, bahayanya, kerusakannya, dan benar apa tidak dia ini adalah orang yang sakit, yang sakitnya ini membuat kerusakan dirinya, menular kepada yang lain, dan seterusnya, bagaimana dia akan kuat berobat? Ya, walaupun diupah pun tidak mau berobat. Karena dia merasa dirinya nggak ada apa-apa. Dan ini sangat penting sekali. Di kesempatan yang mubarakah ini saya ingin mengutipkan sebuah nasihat fenomenal yang sekarang ini menimpa pada umat dan menimpa pada generasi umat Islam. Apa yang dinasihatkan oleh salah seorang muridnya beliau Syekh Albani rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muhammad Id Al-Abasi hafidhahullahu taala, ketika beliau memberikan muqaddimah di dalam sebuah risalah yang ditulis oleh beliau Syekh Albani rahimahullahu taala, Al-Hadis Hujjatun bi nafsihi fil aqaidi wal ahkam, di mana risalah ini adalah risalah untuk mendidik umat kembali kepada mengembalikan agama yang benar, mengembalikan kepada agama yang bersih. Tuntutan ini karena ada fenomena yang terjadi kerusakan besar. Dan kerusakan ini berulang-ulang manusia memperbaiki, dan berulang-ulang juga keadaannya tidak berubah. Beliau Syekh Muhammad Id Al-Abasi menasihatkan, memberikan percontohan di dalam realitas ini. Wa hunaka minas syababil muslim al-mu'mini alladhi fataha ainaihi alal khayati wa annahum qad raja'u ba'da tuli sayrin wa shiddati nasabin ila maudhi'ihim alladhi kanu qad intalaqu minhu wa ghadaruhu. Kata Syekh Muhammad Id Al-Abasi, di saat badai kekafiran mengamuk di dunia, di saat badai kesyirikan, kemunafikan, kerusakan, dosa-dosa sekarang ini lagi merajai dunia, kata beliau, di sana ada beberapa para pemuda muslim yang beriman, yang dia telah membuka kedua matanya melihat kehidupan yang sesungguhnya, dan dia telah sadar atas panggilannya sebagian dai dan sebagian orang-orang reformis yang mengajak umat untuk bangkit, di mana mereka ini telah menggerakkan pada para pemuda itu kecemburuan, semangat, dan membangkitkan pada para pemuda itu perasaan ketersinggungan agama, dan membangkitkan para pemuda itu jiwa harga diri, sehingga pemuda itu bangkit. Kemudian beliau menasihatkan, wa yukhawilu haula'is sabab. Maka setelah itu mereka para pemuda itu kemudian bergerak, berbuat, berusaha untuk membangkitkan umat, untuk berdakwah, untuk menasihati, untuk mengingatkan kepada umat setelah panjangnya keterbelakangan. Setelah cukup lama umat ini tenggelam,
Setelah cukup lama para pemuda ini tertidur, tidak tahu kenyataan hidup. Maka begitu melihat kenyataan yang sudah begitu dahsyat, mereka para pemuda ini segera bangkit, membangkitkan umat setelah panjangnya keterbelakangan. Mereka para pemuda ini berusaha untuk mengangkat umat, menyelamatkan umat dari musuh-musuhnya dan dari bahaya-bahaya yang mengancam umat. Kemudian kata Syekh Muhammad Id Al-Abbasi, maka lihatlah mereka para pemuda itu, fayas'auna jadina. Mereka berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh. Mereka berusaha dengan usaha yang keras. Antum para pemuda, mungkin latar belakang antum dari kuliah umum dari sekolah ini sampai datang ke sini ngaji, ini adalah orang yang telah berbuat dengan usaha keras. Fayas'auna jadina, mukhlisina, dan ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Wayad'abuna ghairu hayabina. Mereka para pemuda ini bergerak dan modalnya semangat. Wala wajalina, dan tidak ada rasa takut. Pokoknya semangatnya naik dan tidak lagi rasa takut apapun yang terjadi dilakukan. Kata Syekh Muhammad Id Al-Abbasi, walakinnahum sir'anu ma yufajji'una. Tapi mereka ini selalu cepat. Ya. Sir'anu ma yufajji'una. Apa yang mereka lakukan itu begitu cepat seperti ketika mereka datang. Paham tidak maksudnya? Mereka berbuat seperti ini kayak seperti kilat datang. Seret, habis itu hilang. Seperti ketika mereka dulu datang. Tadi waktu di mobil, saya diceritain, dulu di sini dibuat pondok mahasiswa, ya pesantren mahasiswa. Berapa yang daftar? 100. Tinggal berapa? Itulah tepat seperti yang dikatakan Syekh Muhammad Al-Abbasi. Sadar, tobat massal, nangis bareng, habis itu bergerak, habis tenaganya, habis itu seminggu bubar jalan. Sir'anu ma yufajji'un. Dan ini bukan cuma di sini. Fi kulli makan. Di mana-mana ekspresinya orang-orang yang tobat itu kayak gini ini. Rame, nangis bareng, cepat, ribut. Nah, habis itu, wah betul-betul kayak kebangkitan nasional. Dan setelah itu kayak menjadi orang yang tiba-tiba tidak ada bersama-sama lagi. Sir'anu ma yufajji'un. Mereka menjadi orang cepat sekali berbuat dan menghilang, sebagaimana mereka adalah orang yang cepat sekali datang. Datang cepat, pergi cepat. Ini yang diingatkan oleh beliau Syekh Muhammad Id Al-Abbasi ya, rahimahullahu ta'ala. Kenapa demikian? Ayo ikhwah. Beliau Syekh Muhammad Id Al-Abbasi menasihatkan kenapa demikian. Kata beliau, na'am, bahkan beliau menasihatkan sebelum itu, bi annahum ma yazaluna fi makanihim. Akhirnya mereka itu adalah orang yang terus-menerus berada di tempatnya. Tidak maju dan tidak mundur. Dan mereka pulang kembali setelah perjalanan yang berat ke tempat awal mula lagi. Mereka menyesal, mereka putus asa, kemudian wa yu'idul karrota. Sebagian mengulangi lagi, ayo kita bangkit lagi.
Wa yu'idul karrata, mengulang lagi putaran. Wa yas'a min jadidin akharun. Yang lain yang semangatnya baru muncul, yang frustrasi saja udah pulang kampung. Yang semangatnya baru muncul, mulai lagi dia membangun pergerakan yang baru. Min jadid. Kemudian kata beliau, wa yujarribu haula wa ya'malun. Mereka yang baru ini pun mencoba riset, meneliti, kemudian berbuat lagi. Tapi kata beliau, walakin tajribatuhum la takunu khairan min sabiqatiha. Tapi ternyata risetnya dia, karya dia yang diulang ini tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Gimana berarti? Tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian kata Syekh Muhammad Al-Abbasi, wa tatakarraru hadhil khalah. Keadaan ini terus berulang. Marratin wa marratin. Bertubi-tubi. Ya. Berulang lagi, ini udah capek, udahlah capek, mending kita jualan bakso. Nah, capek jualan bakso. Terus besok yang muda-muda bangkit lagi. Kayak yang dulu-dulu lagi. Habis itu mereka nggak ketemu jalannya lagi. Dan ini berulang. Beliau Syekh Muhammad Id menasihatkan semuanya ini. Naam. Hadihi khalatu amati du'ati ilallah fi hadihil azman. Benar. Ini adalah keadaan mayoritas. Ya. Ini adalah keadaan mayoritas orang-orang yang mereka ini memanggil ke jalan Allah di zaman-zaman sekarang ini. Ini keadaan mayoritas. Apa kesimpulannya? Beliau, Syekh Muhammad Id menasihatkan, kesimpulan mereka ini adalah la ya'rifuna at-tariqas sahiha. Apa? Mereka ini berjalan tidak mengerti, memahami jalan yang benar. Yaitu tadi. Modalnya semangat yang meledak-ledak. La ya'rifuna at-tariqas sahiha. Pertama, karena tidak tahu jalan yang benar. Yang kedua, wala yahtaduna ilal mahiril khirriti. Dan mereka tidak punya tempat untuk mengambil bimbingan, petunjuk orang yang mahir, yang cerdas di dalam membawa agama Allah ini. Ini persoalannya dua. Mereka nggak mengikuti jalan yang benar. Dan gak ada yang membimbing mereka yang mahir, yang khirit, yang memang dia dipersiapkan oleh Allah untuk membimbing umat. Maka dua ini masalah. Di mana alladhi yukhlisuhum min khairatihim wa yunkiduhum min matahatihim wa yaj'alu juhudahum tunsabu fi sabilil majdi wa a'maluhum tusrafu fil wajhil mufidi al mardiyyi alladhi yuadi ilal ghayatil matlubati wa yuhaqqiqul hadafal manshuda. Perjalanan urusan ilmu, urusan agama ini perjalanan yang di sana dinasihatkan oleh Nabi SAW, dinasihatkan oleh para ulama, perjalanan yang penuh dengan awaik, penuh dengan penghalang, masalah, fitnah ila yaumil qiyamah. Karena itu, ketika orang yang berjalan ini tidak punya thariqun sahih, yang kedua, tidak punya apa? Al-mahir al-khirrit yang terus mengawal dia, membimbing dia, menempatkan usaha-usahanya pada tempat-tempat yang membawa keluhuran, mengarahkan karya-karyanya
supaya tepat pada sasaran yang memberi faidah, yang bisa diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, dan akhirnya mendatangkan tujuan yang mau dicapai, yaitu an-najah. Ini apa yang dibicarakan oleh ulama kita di zaman ini, sehingga apa yang sering didengung-dengungkan orang dengan istilah, mohon maaf, kebangkitan Islam. Saya itu waktu masih muda, seperti antum semua, itu dulu itu juga telinga saya penuh. Umat Islam bangkit, ini semua bangkit, sampai hari ini juga ngomongnya bangkit, bangkit, sing bangkit itu sopo gitu. Orangnya juga masih pada ngorok, pada ribut, pada berantem. Ya. Apanya yang bangkit? Ya. Didatangin malaikat sudah ada yang pernah? Loh, sudah ada yang pernah didatangin malaikat belum? Didatangi untuk mau ditolong itu ada. Dulu sahabat Nabi itu sering didatangin malaikat mau ditolong. Kita ini hanya teriak-teriak terus, kalau bahasa anak muda sekarang kepedean. Ya. Terlalu pede. Membicarakan hari ini sepertinya al-mustaqbal fi hadad din. Wah, masa depan itu miliknya agama ini. Lah yang mau dikasih masa depan itu siapa? Wong orangnya juga kayak gini. Saya nggak ngomongin antum loh, nyeritain apa yang diceritain oleh siapa tadi? Syekh Muhammad Id Al-Abbasi. Beliau sekarang ada di Syria. Dan masih hidup, umurnya sekitar 90 tahun lebih. Ayo ikhwah, ini nasihat ulama yang ada di zaman kita ini. Sekarang untuk memperkuat masalah ini, kita kembali mengambil faedah apa yang dinasihatkan oleh ulama mutaqaddimin, oleh para ulama-ulama kita yang terdahulu. Di dalam beberapa nasihat di dalam kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafidhahullah ta'ala, itu kitab min wasayas salaf. Di sana dikutipkan beberapa nasihatnya para ulama-ulama sunnah mutaqaddimin yang memberikan peta kehidupan ilmu, kehidupan agama di zaman-zaman kita sekarang ini. Di mana orang-orang dulu yang tidak ketemu zaman kita, mereka ngerti. Tapi kita sekarang yang hidup di zaman kita, kebanyakan kita ngerti apa nggak ngerti? Nggak ngerti, ini kan aneh. Ya. Ulama-ulama kita di zaman dulu yang tidak ketemu zaman kita, itu mereka ngerti peta perjalanan ilmu di zaman kita. Bagaimana yang terjadi di zaman-zaman sekarang ini kita hidup. Sementara kita belum berkepentingan untuk memahami masalah ini. Ini yang banyak menjadikan apa yang tadi dinasihatkan oleh beliau Syekh Muhammad Id Al-Abbasi. Banyaknya orang hari ini ngurusin ilmunya Allah. Banyaknya orang hari ini ngurusin agamanya Allah. Mereka tidak mendapatkan al-hadafal mansuda. Apa yang mau dia cari? Sehingga tidak sedikit mereka kemudian lelah dan sudah capek. Setelah itu kemudian kembali ke masa lalunya. Kalau dulu di Undip, awal-awal dakwah sunnah, tahun-tahun 90-an, ya, ramai sekali anak ngaji. Anak-anak mahasiswa, mahasiswi. Tapi begitu sudah lulus mahasiswa, sudah nggak didengar lagi namanya. Nggak pernah ditahu lagi itu dulu di mana, itu dulu di mana. Habis ketemu nikah selesai sudah. Ya, habis ketemu nikah khatam.
khataman, tumpengan, ya, udah selesai ngajinya. Padahal waktu masih mahasiswa, ngajinya ini luar biasa. Ini fenomena yang harus kita pahami keadaan, sehingga kita tahu kalau ternyata dari dulu para salaf kita ini sudah mengingatkan tentang masalah ini, dan itu menjadi panduan bagi kita ketika kita hari ini masuk di dalam wilayah amanah ilmu yang besar ini. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah memberikan nasihat kepada salah satu murid beliau, yaitu Kumail ibnu Ziyad. Beliau mengingatkan kepada Kumail ibnu Ziyad, dan ketika itu Ali bin Abi Thalib membawa Kumail bin Ziyad. Kata Kumail bin Ziyad, fa akhrajani ila nakhiyatil Jabban. Ali bin Abi Thalib membawa saya keluar kepada Nakhiyatul Jabban, kepada tempat yang sepi, yang jauh. Sebagian penjelasan Nakhiyatul Jabban adalah kuburan. Ini murid Ali bin Abi Thalib. Apa yang pertama kali yang dikuatkan Ali bin Abi Thalib kepada muridnya? Menyiapkan pribadi pembawa ilmu yang kuat. Jadi bukan Ali datang nih tak kasih ilmu sekian, belajar sekian, enggak. Ini salah satu kepentingan mereka. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Kumail bin Ziyad, ya Kumail, al-qulubu aw'iyatun, fa khairuha aw'aha, ikhfat ma aqulu lak. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai Kumail, sesungguhnya hati itu adalah aw'iyah, seperti bejana, tempat. Kadang-kala orang itu sibuk ngurusin ilmu kesana kemari, tapi nggak menata dia ini orang yang akan bisa diberikan oleh Allah tempatnya ilmu apa tidak. Dan dulu mutaqaddimin kita itu mereka benar-benar menyiapkan jalan ilmu yang selamat kepada murid-muridnya. Makanya Ali di sini menasihatkan kepada Kumail bin Ziyad, diingatkan tentang wilayah ilmu. Hati manusia. Sesungguhnya hati manusia itu seperti bejana. Ya, aw'iyah. Fa khairuha aw'aha. Paling baiknya hati manusia adalah yang paling bisa menjadi tempatnya ilmu. Bisa menjadi bejananya ilmu. Ikhfat ma aqulu lak. Maka jagalah apa yang aku katakan pada kalian. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini apa yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada salah satu muridnya. Kemudian nasihat yang sama dinasihatkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada salah satu muridnya beliau, Abad Ibnu Abad Al-Khawas. Abad bin Abad Al-Khawas dinasihati oleh gurunya, diberi wasiat oleh gurunya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri.
fa innaka fi zamanin kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yata'awwaduna ay yudrikuhu walahum minal ilmi ma laysa lana walahum minal qadami ma laysa lana fa kaifa bina khina adraknahu ala qillati ilmin wa qillati sabrin wa qillati a'wanin alal khairi wa fasadin minan nas wa qadarin minad dunya. Apa nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada muridnya? Mengingatkan tentang bencana yang menimpa di dalam nikmat ilmu, di perjalanan ilmu. Lebih-lebih lagi hari-hari kita hidup sekarang. Jauh-jauh sudah dinasihatkan para ulama mutaqaddimin kita. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada muridnya, wahai abad, yarhamukallah, innaka fi zamanin, engkau itu hidup. Ini muridnya siapa tadi? Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Engkau adalah hidup di zaman yang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka selalu berlindung diri kepada Allah, ayyudrikuhu, jangan sampai mereka ketemu di zaman yang kamu hidup. Ini zamannya siapa tadi? Sahabat Nabi, kata Sufyan Ats-Tsauri, mereka ini berlindung kepada Allah jangan sampai ketemu zaman yang Abad bin Abad Al-Khawas hidup. Udah kalau zaman kita kira-kira gimana? Ini zamannya Abad bin Abad Al-Khawas, dinasihati gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Itu sudah menasihatkan, kalian itu hidup di zaman yang para sahabat Nabi selalu berlindung, berdoa kepada Allah, tidak ingin bertemu dengan zaman kalian itu. Apa makna nasihat ini? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, walahum minal ilmi ma laysa lana. Padahal mereka ini punya ilmu yang ilmu mereka ini enggak ada pada kita. Coba. Mereka punya ilmu yang ilmu mereka mestinya bisa dipakai menghadapi zaman yang mereka tidak ingin ketemu. Mereka punya ilmu yang ilmu itu bisa dipakai menghadapi fitnah itu, tapi mereka nggak pengen ketemu. Sementara kita menemui zaman itu di mana ilmu kita tidak seperti ilmunya mereka. Paham? Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kira-kira apa yang terjadi? Ya yoleh, selamat? Bisa dijamin kita selamat? Habis. Ini menyadarkan kita, ayo ikhwah. Menyadarkan kita ini sekarang ada di mana. Ya. Kita melihat nikmat ilmu harus dengan kacamata kaidah. Jangan kita ini melihat ilmu dengan kacamata material. Oh sekarang yang ngaji banyak, bukan itu ukurannya. Oh kita ini sekarang sudah punya yayasan resmi Ahlussunnah Indonesia Raya, bukan itu urusannya. Yuk, ya kan banyak orang sekarang buat nama-nama yang bagus-bagus dan keren-keren. Oh kita ini sekarang sudah punya pondok pesantren besar, punya ini, bukan itu ukurannya. Ukurannya harus melihat kaidah, harus cerdas melihat tanda-tanda zaman yang sudah dibaca oleh ulama-ulama mutaqaddimin dan juga dibaca oleh ulama-ulama mutaakhirin. Jangan kita yang menilai, kita ini orang sakit. Orang sakit menilai, ya gak akan bisa tahu. Ya. Mereka punya ilmu yang
Mestinya ilmu itu mereka bisa menghadapi zaman itu dan mereka tidak ingin bertemu zaman itu. Sementara kita tidak punya ilmunya mereka. Itu satu. Dua. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, walahum minal qadami ma laisa lana. Mereka punya keutamaan agama sebagai pendahulu. Ya. Yang disebut oleh Allah langsung apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka kullan wa'adallahul husna. Apa? Apa artinya? Kullan wa'adallahul husna. Semua para sahabat itu dijanjikan oleh Allah masuk surga. Itu keutamaan-keutamaan orang pendahulu di dalam agama ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan awwaluha afiyatuha. Orang-orang awalnya agama ini adalah orang-orang sehatnya. Itu keutamaan mereka. Mereka punya keutamaan agama seperti ini, dijamin masuk surga dan seterusnya. Sebagai pendahulu yang kita tidak punya keutamaan itu. Kita nggak punya. Nggak ada satupun dalil menerangkan bahwasanya Ahlussunnah di Indonesia Raya dijamin masuk surga. Nggak ada dalil begitu. Ya. Nggak ada satupun dalil. Mereka punya. Ya. Kemudian yang ketiga, maka dinasihatkan oleh beliau, fakaifa bina, terus bagaimana sikap kita, khina adraknahu, ketika kita mendapati zaman yang mereka tidak ingin bertemu zaman itu, padahal kita ini qillati ilmin. Apa artinya? Kita punya ilmu sedikit. Ya. Mungkin kalau antum dibilang ilmunya sedikit, seperti tadi saya tanya, di sini sudah ngaji apa? Oh, ini sini sudah ngaji kitab Qawaidul Arba, salah satu usul, sudah ngaji kitab Manhajus Salikin, sudah Qawaidul Fiqhiyah. Kira-kira kalau saya bilangin ilmunya sedikit mungkin gimana ini? Kita udah ngaji kitab-kitab gede loh, Ustaz. Belum lagi kalau ustadznya banyak, terus rutin. Wah, ini ngaji kita malah melebihi di pondok pesantren mungkin malah. Iya. Apa yang dimaksud orang ilmunya banyak dan sedikit itu? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menerangkan, al-ilmu laisa bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Walakin nurun. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah anugerahkan, yuqdafu fil qalbi, yang Allah berikan di hati seorang hamba, yufarriqu bainal haq wal batil. Dengannya hamba itu bisa membedakan mana hak mana batil. Abu Bakar dengan Abu Hurairah, mana lebih banyak riwayatnya? Mana yang lebih banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Hurairah. Mana yang bisa membedakan kebenaran dan kebatilan? Di hari fitnah besar. Siapa yang bisa membedakan kebenaran dan kebatilan? Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, seluruh sahabat Nabi, apa yang terjadi? Mabuk semua. Ya. Hanya tinggal satu orang yang nggak mabuk. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Itu namanya punya ilmu. Bahkan ketika Abu Bakar Siddiq membacakan ayat radhiyallahu anhu, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa in mata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Kira-kira ayat ini sahabat-sahabat sudah hafal belum? Sudah hafal belum?
Hafal, sahabat Nabi kebanyakan hafal Al-Quran. Tapi anehnya ketika Abu Bakar membaca ayat ini, mereka bilang, kita sepertinya baru turun ayat ini. Udah coba lihat. Kita baru sadar ada ayat Al-Quran yang berbunyi itu. Setelah Abu Bakar membaca, kita baru tahu kalau ada ayat itu. Coba lihat, ini sahabat Nabi ini. Ini kelihatan yang dimaksud orang yang punya ilmu. Sebagaimana ketika Ali bin Abi Thalib menerangkan orang yang tidak punya ilmu, namanya hamajun ri'a. Orang yang banyak, yang pola hidup ilmunya itu pola hidupnya orang awam jelata. Bagaimana sifatnya? Sifatnya yattabi'u kullanaik. Mengikuti setiap siapa yang berbicara. Berarti orang awam tuh. La yasikuna ila ruknin wasik. Tidak pernah bisa berdiri dengan kokoh di atas ruknun wasik. Pegangan agama yang kuat. Itu bukan orang punya ilmu. Ustaz, tapi ngajinya banyak. Ukurannya bukan ngaji banyak dan sedikit. Ayo al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka tadi, gimana kita menghadapi hidup di satu zaman ala qillati ilmin, di mana kita ini ilmu kita mayoritas qillah. Makanya Imam Hamad ditanya, mana yang lebih banyak, orang dulu atau orang sekarang yang lebih banyak ilmunya? Kata Imam Hamad, ilmu pada orang dulu lebih banyak. Perkataan pada orang hari ini yang lebih banyak. Jadi hari ini yang banyak itu perkataan. Omongan. Bukan ilmu. Yang lebih banyak adalah omongan. Ini yang dinasihatkan para ulama. Karena ilmu akan membentuk manusia, merubah kehidupannya menjadi orang yang tadi tidak terjatuh kepada penyakit-penyakit ilmu yang menimpa kebanyakan orang. Dan kita hari ini condong untuk jatuh kepada qillati ilmin. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi zaman kita wa qillati sabrin, di mana sabar kita sedikit. Sabar kita sedikit. Sabar untuk duduk di majelis ilmu, sabar untuk tidak ngantuk, sabar untuk dimarahi gurunya, sabar untuk disuruh ini mau, di jalan ilmu mau, sabar untuk fokus belajar, sabar untuk tidak menjadi orang yang tasaddur qabla ta'ahul. Hari ini kita ini kesabarannya sedikit. Dan seringkali itu terrealisasi di dalam dunia ilmu sekarang. Kalau antum ditawari belajar bahasa Arab, sistem 24 jam pinter bahasa Arab, dengan belajar bahasa Arab 3 tahun, pilih yang mana? Jujur, jangan pilih yang mana? Nah, itu namanya qillatu sabrin. Itu udah kelihatan tuh penyakitnya. Qillatu sabrin, dididik untuk menjadi orang yang menyebarkan agama Allah. Buatlah pondok Tadribud Duat. Ya. Tadribud Duat 10 tahun sama 1 tahun. Pilih yang mana? Kok nggak berani ngomong? 1 tahun pasti. Ustadznya juga milihnya yang 1 tahun. Karena perjuangan dan doanya akan cepat. Qillatu sabrin. Orang ustadz di zaman ini kebutuhan mendesak. Di zaman dulu juga mendesak. Gimana tidak mendesak? Nabi Nuh aja berdakwah 900 tahun. Nggak ada yang nerima dakwah. Orang nggak mendesak itu.
Ustadz ini keadaan sudah genting. Genting apanya? Kita sendiri juga bingung kok genting. Qillatus sabrin sekarang ini. Orang kalau mondok, saya kalau di WA, Ustadz saya mau tanya ini, di pondok antum tuh selesainya berapa tahun? Loh, yang ditanya itu selesainya berapa tahun? Kalau ada orang daftar itu, di situ berapa tahun Ustadz? Jadi yang ditanya itu berapa tahun? Padahal kalau dulu saya waktu mondok dibilangin orang tua, kamu jangan pergi dari kiai itu kecuali sampai ilmunya habis. Nah itu begitu. Sekarang itu qillatus sabrin. Padahal syaitan itu kuwatu sabrin. Loh iya kan? Syaitan itu kuat kesabarannya untuk merusak antum semua. Tapi antum qillatus sabrin. Ini penyakit. Gimana mau bisa menghadapi? Gak bisa. Dan ini kerusakan menjadi jelas tambah banyak. Kemudian wa qillati a'wanin lil khairi alal khairi. Ditambah lagi sedikit orang yang menolong atas kebaikan. Sedikit orang-orang yang mau berkepentingan untuk ngurusin kebaikan agama dengan istiqomah itu sedikit. Kata Ibnul Qayyim kalau orang itu berjalan 10 orang, 20 orang menempuh perjalanan, kemudian satu balik. Kira-kira yang jalan gimana? Yang masih jalan itu kira-kira gimana lama-lama? Tengok-tengok enggak? Tahu tengok-tengok? Loh, kamu kok pulang sih? Iya, istriku teriak-teriak. Waduh, saya juga punya istri di rumah. Loh, kamu pulang juga? Loh, tinggal berapa orang ini? Loh, lama-lama kok tinggal 2 orang, tambah 3 orang. Wih, jangan-jangan ustadz kita sesat ini. Loh, malah ustadznya yang dikhawatirkan. Itu perumpamaan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Orang yang menempuh jalan itu kebanyakan seperti itu. Ya. Ini menunjukkan qillatu a'wanin alal khair. Dan kita kemudian tidak segera mencari teman-teman yang menyertai kita. Padahal masih banyak teman kita yang menyertai kita. Ya, masih banyak. Siapa teman-teman kita yang menyertai kita di dalam ilmu? Yang masih banyak dan gak pernah pulang-pulang. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Loh, ulama-ulama kita ini kan penuntut ilmu semua kan dulu. Kalau mereka, hidup mereka kita hadirkan, kita ambil faidah, itu teman kita. Sementara kita ingin ditemani orang yang masih hidup, tidak ingin ditemani orang yang meninggal dunia. Padahal orang yang meninggal dunia ini menemani kita, tidak perlu kita jatah makan, minum. Tapi kalau orang yang hidup nemanin kita, berubah lagi, butuh kasih makan lagi. Makanya Ibnu Qayyim menerangkan, orang itu kalau sudah panjang perjalanannya, harus segera mencari teman yang menyertai dia. Dan sebaik-baik teman yang menyertai dia adalah teman-teman yang sudah meninggal dunia. Penuntut ilmu yang sudah meninggal dunia. Orang-orang berilmu yang sudah wafat. Hadirkan kembali dalam kehidupan kita. Nasihatnya, biografinya, perjalanan hidupnya. Karena itu sepertiga Al-Quran isinya cerita. Ya kan? Isinya kisah. Dan Rasulullah pun ditemani dengan kisah. Temani kisahnya Nuh, temani kisahnya Yusuf, ditemani kisahnya Musa, ditemani kisah-kisah para nabi menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani perjalanan beliau. Lebih-lebih lagi kita dalam keadaan seperti ini. Ya, kita miskin dengan a'wan alal khair. Tambah kita menjadikan tidak kuat di dalam jalan. Kemudian yang keempat, wa fasadin nasi wa fasadin minan nas. Bersama itu tambah banyak tiap hari kerusakan dari manusia.
Orang yang baik tambah sedikit, yang rusak tambah banyak. Kemudian yang terakhir, wa qadarin minad dunia. Dunia yang tempat kita hidup, kita diuji oleh Allah dengan kehidupan dunia ini, kita melihat dunia tambah keruh. Qadar. Dunia tambah keruh, sehingga seringkali kita mau menjalani perjalanan ilmu ini, jalan yang benar itu abu-abu. Karena keruh. Ya. Ngelihat yang benar itu benar apa enggak? Ngelihat yang salah kayaknya benar juga. Jadi keruh. Ya. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau. Kemudian beliau menasihatkan lebih lanjut, ittaqullah. Karena itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada muridnya, takwalah kamu kepada Allah. Ittaqullah fa innakum fi zamanin raqqa fihi al-wara'. Karena kalian itu ngurusin agama, ngurusin ilmu, kalian itu berada di zaman yang sifat wara' sangat sedikit pada orang-orangnya. Sikap menjaga diri, wara' dengan apa yang Allah tuntun sedikit. Kebanyakan orang nggak peduli dengan urusan petunjuk Allah. Wa qalla fihil khusyu'. Kalian itu hidup di zaman yang khusyuknya hati itu sudah sedikit. Dan ini potensi jatuh semua. Wa hamalal ilma mufsiduha. Dan ini yang lebih parah. Apa? Hamalal ilma. Apa artinya hamala? Telah membawa. Al ilma, ilmu. Siapa yang membawa ilmu? Mufsiduha. Apa? Para perusaknya. Kalian tuh ketemu Quran, ketemu sunnah, tapi yang kalian dapati dari perusaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalian ketemu ilmu, tapi tidak kalian ketemu orang seperti Imam Syafi'i. Kalian tidak ketemu orang seperti ulama-ulama Rabbani. Kalian ketemu orang yang mufsiduha. Innalillah. Ya. Tidak dapat ilmu hancur, ketemu ilmu hancur. Innalillah. Maju kena, mundur kena. Ini zaman yang harus kita sadari. Telah membawa ilmu mufsiduha. Dicontohkan oleh beliau. Bagaimana karakter orang yang membawa ilmu itu yang merusaknya? Fa'ahabbu ayyu'rafu bi khamlihi. Pertama disebutkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, mereka ini orang-orang yang cinta kalau mereka dikenal sebagai pembawa ilmu. Faham? Kalau orang yang membawa ilmu, dia ingin diposisikan sebagai pembawa ilmu, kata Imam Syafi'i, itulah perusak ilmu. Ya. Hari ini orang rebutan ilmu atau rebutan merek? Rebutan merek. Ya. Para nabi-nabi dulu dicaci maki kaumnya enggak? Terus para nabi-nabi dulu pergi ke kantor Komnas HAM enggak? Membela diri. Enggak ada. Mereka juga enggak bingung. Aku nabi kok dijelek-jelekin orang. Enggak sibuk. Sekarang ini kalau kita ini, yayasan kita dicela orang, kita sebagai ustadz dimaki-maki orang, dilacain. Apa enggak tahu toh? Saya ini ustadz. Apa enggak tahu yayasan ini yayasan yang sudah kita jaga dari dulu. Jadi nama dirinya, nama lembaganya itu ingin menjadi nama-nama yang terpelihara. Itu tanda mufsiduha. Ya. Kalau ulama dulu dicela manusia, diremehin, tidak dihargai dan sebagainya, itu biasa. Yang dikerjakan adalah mereka melayani manusia. Nggak dihargai, nggak peduli. Antum pernah mendengar kisah Rasulullah SAW menyuap orang Yahudi?
Di saat menyuap Rasulullah diapain? Dicaci maki. Dan Rasulullah ngapain? Diam aja atau balas? Diam. Dan tetap menyuap. Rasa nyuapnya berubah jadi apa? Mendorong nasi. Dipaksain gitu atau tetap menyuap dengan halus? Ya, kalau kita ini gimana? Habis ngajar gitu, muridnya, Ustadz ini nggak beres, boro-boro diajar, nih. Nah, beda jauh. Ya. Banyak terjadi, makanya ilmu nanti tidak ada jalannya yang benar. Kita ketemu ilmu itu tidak di atas jalan ilmu yang berkah. Orang yang membawa ilmu tidak punya karakter membawa ilmu. Karakternya malah mempertahankan dirinya. Bukan membawa amanah ilmu, melayani, mendidik, membimbing. Inginnya dijaga, inginnya dikenal, ya, inginnya dijadikan juragan, bos. Ya. Kalau ulama-ulama dulu itu kalau lewat di masyarakat tuh gak ada yang tahu. Al-Imam Ibnul Mubarak itu ulama besar, orang kaya raya. Kira-kira kalau ada zaman ini, ada ulama besar, kaya sisan. Kuwi terkenal gak? Hah? Orang banyak tahu gak? Banyak tahu. Sudah ulama besar, kaya lagi. Dan kayanya Ibnul Mubarak bukan seperti kayanya kita. Kayanya Ibnul Mubarak itu bukan 24 jam jungkir balik untuk cari dunia, bukan. Ibnul Mubarak itu kerjanya sebulan sekali dagang. Habis itu pulang, untungnya dibuat menghajikan orang-orang, membiayai ulama-ulama di zamannya. Itu kerjanya cuma sebulan sekali. Kita kerja 24 jam miskin terus. Ibnul Mubarak. Suatu ketika Ibnul Mubarak itu antri. Tahu antri? Jadi butuh satu barang di satu tempat dan beliau antri. Dan biasanya kalau sudah antri ini apa yang terjadi? Antri berdesakan, apa yang terjadi? Dorong-dorongan kan? Kuat-kuatan kan? Ibnul Mubarak itu ketika jalan sudah ngurut gini, kedorong orang lain di luar lagi. Padahal semua orang itu tahu Imam Ibnul Mubarak secara nama. Tapi nggak tahu kalau Ibnul Mubarak itu ada di situ. Nggak kenal wajahnya, nggak kenal orangnya. Karena ulama dulu itu kalau hidup dengan masyarakat nggak ditahu kalau dia ulama. Nah, kita ini bukan ulama aja, mereknya terkenal ulama. Nah ini. Jadi nggak ditahu mereka. Malahan Ibnul Mubarak itu terkenal. Kalau jihad perang pakai cadar. Karena Ibnul Mubarak tidak pengen dikenal. Tidak pengen ditahu kalau dia itu ikut jihad. Itu ulama-ulama dulu. Ya. Ketika Ibnul Mubarak membayar hutangnya seorang muridnya. Yang dihutangi dipanggil. Saya bayar hutang murid saya, kamu keluarkan dari penjara. Tapi kamu jangan cerita kalau saya yang bayar. Tidak ada orang tahu siapa yang bayar hutang itu. Itu orang-orang dulu. Mereka tidak ingin dikenal sebagai orang pembawa kebaikan. Dan itu yang mendidik ilmu pada hari itu. Sementara sekarang ini, kita lebih banyak yang mendidik kita ini, suruh ngaji dulu aja nggak mau. Maunya mendirikan yayasan perjuangan dan doa dulu. Terus kelihatan sekretaris, bendahara, ketua, nah, kelihatan semua. Seksi wirawiri, seksi penting, seksi bangun tidur. Ada semua, terus namanya jadi naik, tapi nggak tahu ngaji. Nanti habis itu berselisih, ketuanya bikin yayasan, sekretarisnya bikin yayasan. Ini Ahlussunnah gaya baru, ini Ahlussunnah yang paling keren, ini Ahlussunnah gaul, ini Ahlussunnah. Jadi namanya dinaikkan dulu.
Orangnya tidak memproses dulu untuk tawadhu di dalam ilmu. Ini yang banyak terjadi. Dan beliau menasihatkan, kalian tuh hidup di zaman yang kayak gitu. Ya. Dan itu menunjukkan zaman hari-hari kita mendapatin perjalanan ilmu itu nyaman atau sumpek. Nyaman atau kita gerah? Gerah. Berat, sulit. Ayo ikhwah. Mereka suka kalau mereka dikenal pembawanya. Wa karihu ayyurafu biidaatihi. Mereka ini marah, tidak suka kalau ditahu menyia-nyiakan ilmu. Padahal ya memang menyia-nyiakan ilmu. Enggak belajar dengan benar menyia-nyiakan ilmu. Enggak ngajar dengan benar menyia-nyiakan ilmu. Tapi mereka kalau dibilang orang yang tidak menjaga ilmu marah. Fanataku fihi bil hawa. Kalau dia berbicara dengan ilmu, bicaranya sesuai dengan kepentingan. Bukan sesuai dengan amanah ilmu. Kemudian wa kharraful kalima amma taraku minal haq. Mereka gampang sekali berubah-ubah tentang omongannya. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fadunubuhum dunubun la yustaghfar. Dosa-dosanya mereka ini dosa yang sulit diampuni. Ini kita hidup di zaman seperti ini. Ayo ikhwah. Maka dari sini, dari beberapa nasihat ini, kita mendapatkan faedah bagaimana sebenarnya kita ini hidup di dalam perjalanan ilmu yang dari dulu sudah dinasihatkan oleh para ulama mutaqaddimin. Dan kenyataannya seperti yang diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad Id Al-Abasi. Di hari ini perjalanan ilmu jauh dari apa yang diharapkan oleh amanah ilmu itu sendiri. Kalau hari ini orang ditanya, sudah punya kehidupan ilmu yang membawa ladatnya ilmu, manisnya ilmu, kita pun bingung dengan pertanyaan itu. Bagaimana ilmu kok ada ladahnya? Ya. Kita pun bingung. Dulu muridnya Imam Malik habis nikah 3 bulan, istrinya lagi hamil muda, dia sudah gerah. Sudah gerah. Gerah, tidak sabar, terus-terusan hidup bersama istrinya. Jadi istrinya lagi hamil muda sekitar 2 bulan 3 bulan. Dia habis menikah. Dia panggil istrinya. Saya minta maaf, saya panggil, saya sudah enggak kuat. Enggak kuat apa? Saya sudah enggak kuat berpisah dengan majelisnya Imam Malik. Lo coba. Kalau hari ini kira-kira gimana ini? Saya sudah enggak kuat berpisah dengan istri saya yang lagi hamil muda, baru cantik-cantiknya, dulunya jelek, begitu hamil jadi cantik. Ya. Sudah enggak kuat, izinnya berkali-kali, bertubi-tubi izin. Ya. Loh, kenapa kok begitu? Karena di zaman dulu orang nuntut ilmu itu lezat, manis, nikmat, mengalahkan kelezatan-kelezatan dunia. Dan hari ini kalau kita ditanya, pernah merasakan ladatul ilmi? Kita aja bingung, boro-boro saya tahu ladatul ilmi. Saya sudah mau ngaji itu sudah alhamdulillah. Apalagi sampai merasakan ladatul ilm. Malah seringkali saya digoda. Daripada kamu capek-capek mendingan jadi orang awam, wis nggak apa-apa, nggak, buktinya jadi orang awam juga rasanya nasi juga nggak berubah. Ya. Buktinya jadi orang awam kalau mandi airnya juga tetap segar, tidak kemudian air berubah jadi racun juga enggak. Wah, ini godaannya banyak. Orang dulu itu merasakan ladatnya ilmu. Nah hari ini dengan kondisi fitnah, dengan keadaan zaman seperti ini,
ilmu menjadi sesuatu yang tersia-sia. Padahal ayolah ikhwah, hakikat yang diingatkan oleh Allah, diingatkan Al-Quran, ilmu itu roh, ilmu itu nur. Dan setiap manusia butuh roh dan butuh apa? Nur. Setiap manusia itu butuh roh, nggak ada roh mati, nggak ada nur gelap. Karena itu berapa banyak manusia hidup tapi hakikatnya mati. Karya-karyanya karya-karya mati. Beda dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jasadnya sudah meninggal, karyanya masih hidup. Karyanya Imam Syafi'i masih hidup enggak? Masih. Karyanya Imam Malik masih hidup enggak? Masih. Karyanya Syekhul Islam masih hidup enggak? Masih. Orang masih mengambil manfaat. Sementara kita hari ini hidup, tidak sedikit di antara kita seperti sesuatu yang mati. Kita sendiri aja nggak dapat manfaat untuk diri kita, apalagi orang lain. Karena kehilangan hakikat nikmat ilmu, yaitu kehilangan roh. Apa-apa yang kita lakukan tidak menjadi wasilah kebaikan agama kita. Apa-apa yang kita lakukan tidak menjadi wasilah cahaya yang ada di dalam agama kita, akhirnya kita jauh dari pertolongan Allah. Dan fenomena kerusakan-kerusakan agama cepat sekali muncul. Karena nggak ada roh, karena nggak ada nur. Semangat nggak bisa menyelesaikan. Betapa banyak orang semangat ngaji sunnah, oh bagus ini kita ngaji. Habis ngaji rame-rame, iya ya, tapi kalau kita ngaji sunnah kan kita juga harus memikirkan masa depan. Oh ya, kalau begitu kita bikin PT maju mundur. Ini masukkan saham, ini masukkan saham, ini masukkan wah ini masa depan sunnah ini jadi terbimbing ini. Karena kita punya usaha besar, ini sahamnya besar, sahamnya besar. Pada 1 bulan sahamnya hilang. Dibawa pergi salah satu orang, yang lain pergi sudah nggak ada lagi. Itu berulang di mana dampaknya ngaji? Dan itu semua kembali apa yang dinasihatkan Syekh Muhammad Al-Abbasi apa tadi? La ya'rifut tariqas shahiha. Ya. Mereka tidak tahu jalan yang benar yang harus dibetulin dulu. Kemudian yang kedua, apa tadi? Mereka tidak menjadikan al-mahir al-khirrit. Tidak punya yang memandu perjalanan ilmu dia, yang cerdas, yang membimbing dia, sebagaimana para ulama dulu. Karena ulama menasihatkan al-ilmu san'ah yahtaju ila sani. Ilmu itu nikmat yang dikaryakan. Bukan nikmat lahir langsung punya ilmu, nggak ada. Yahtaju ila sani. Dia butuh ada orang yang melukis dia, yang mengkaryakan dia, yang membimbing dia sedikit demi sedikit. Nah sekarang ini banyak menuntut ilmu nggak peduli jalan benar apa salah. Yang kedua, penuntut ilmu di zaman fitnah sekarang hampir-hampir nggak mikir berguru, gurunya siapa, gimana perjalanannya, nggak mikir. Karena zaman sekarang untuk mendapatkan berita ilmu itu gampang. Gampang kan? Ustadz cuma di WA aja datang. Ya kan? Ustadz mau ngisi enggak ngaji di tempat kita? Nah, datang ustadznya. Kalau ustadznya enggak pada datang, gampang buka internet. Kajian banyak di internet. Hari ini potensi-potensi seperti ini akan menggerogoti kaidah-kaidah jalan yang benar. Akhirnya orang apa? Alah, dadak berguru, susah. Nanti malah kita disuruh nyangkul enakan gurunya. Ya kan? Akhirnya kaidah berguru itu luntur. Dengan cara membuat pengambilan ilmu sekarang sembarangan aja bisa dapat. Ya, apalagi kalau sudah kena fitnah. Gampang ustadz itu kita bayar akan datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
ini pelan-pelan akan menjadi runtuh perjalanan ilmu. Dan akhirnya nggak berkah. Itu tadi yang dinasihatkan Syekh Muhammad Al-Abbasi. Semua fenomena ini menggiring kepada persoalan yang mendasar. Yaitu apa? Banyak orang menekuni ilmu, tapi thariqahnya bukan thariqah sahihah. Banyak orang ngurusin ilmu, tapi dia tidak punya guru yang mendidik dia, membimbing dia, yang akan membesarkan dia, yang akan memperbaiki dia, itu nggak punya. Karena itu kehidupan ilmunya nggak berkah. Dan banyak terjadi fitnah. Ini ayat ikhwah. Kesimpulan yang insya Allah pada kesempatan mubarakah ini kita jadikan mukaddimah. Dan insya Allah di pertemuan besok kita akan mengambil beberapa faidah di mana yang dinasihatkan untuk kita perbaiki di dalam kita belajar, di dalam kita ngurusin ilmu, yang hakikat adab-adab yang diingatkan oleh beliau ini, itulah sifat, itulah obat untuk menjadi perbaikan perjalanan ilmu, yang dimana ilmu kita hari ini nanti akan mengalami kondisi seperti ilmunya orang ahli kitab. Apa? Ahli kitab ketika ilmunya rusak, nikmat ilmu diangkat oleh Allah. Dicabut, diberikan kepada siapa? Orang Arab. Ya kan? Dulunya nabi semua dari siapa? Kebanyakan nabi dari mana? Bani Israel. Itu menunjukkan ada nikmat ilmu besar di sana. Dan di saat mereka diberi nikmat ilmu melalui para nabi, Bani Israel menjadi pemimpin dunia enggak? Menjadi pemimpin dunia. Jadi raja-raja di dunia yang besar. Maka setelah Allah mencabut nikmat ilmu dari Bani Israel, risalah kenabian dari Bani Israel kepada orang Arab. Dan sejak saat itu mereka jadi bangsa yang rendah. Tidak diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa dicabut? Karena mereka sudah tidak pantas lagi ngurusin ilmu. Allah menyebutkan mereka, fabima naqdihim mitsaqahum. Mereka sudah merusak janjinya. Enggak benar lagi perjalanan ilmunya. Ya. Fabima naqdihim mitsaqahum. Allah laknat mereka, la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Allah jadikan hati mereka keras, enggak paham lagi. Yukharrifunal kalima, mereka ngerubah-rubah lagi perkataan Allah, dan itu menunjukkan orang yang sudah tidak pantas diberikan nikmat ilmu. Ayo ikhwah. Ini hakikat nikmat ilmu itu diangkat oleh Allah dari kita. Bukan mushafnya hilang. Kalau mushaf